Talk, Friday Talk. Halo, kembali lagi dalam program podcast antara Friday Talk, membahas beberapa isu-isu terkini dengan cara yang mudah-mudahan bisa sampai kepada teman-teman yang milenial, Gen Z dan sebagainya untuk memahami isu-isu terkini di Indonesia khususnya. Nah, teman-teman, saat ini kita sedang kedatangan tamu. Salah satu tamunya mungkin teman-teman cukup akrab ketika mengirimkan paket, yaitu PT Pos Indonesia. Sudah ada di sini, ada Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia, Ibu Siti Koiriana. Gimana kabar Bu Ana? Alhamdulillah, terima kasih Mas Afud. Bu Ana, kita di sini akan membahas beberapa persoalan di podcast kita di Friday Talk, khususnya Bu Ana di sini. Terima kasih Bu Ana sudah mampir di Friday Talk. Kita nyantai aja ya Bu di sini, ngobrolnya benar-benar nyantai. Tidak usah terlalu formal tapi jawabannya mengena. Siap. Harapan kita seperti itu. Ya, terima kasih. Ini mengenai PT Pos nih Bu. Saya tidak akan membahas secara bisnisnya langsung, meskipun Ibu sebagai Direktur Bisnis Kurirnya di sini Bu. Tapi saya pengen tahu nih Bu, di PT Pos Indonesia saat ini kan saya baca dan kita riset bahwa ada peran PT Pos Indonesia di IKN atau ibu kota yang baru nanti di Kalimantan, bahwa PT Pos Indonesia menjadi salah satu leading sektor di bidang logistiknya. Itu gimana? Ya, terima kasih Mas Afud. Jadi terima kasih kita di-invite di acara yang luar biasa ini. Terima kasih. Dan ini sekaligus juga ini untuk masyarakat supaya tahu juga bahwa Pos Indonesia itu bukan hanya sebagai postal company, tapi justru kami itu pengen menyampaikan banyak hal tentang logistik company. Nah, ini karena kita tahu di era sekarang ini industri logistik itu begitu besarnya, size bisnis di Indonesia marketnya itu 3.200 triliun. 3.200 triliun size bisnis dari logistik di Indonesia. Dan 2024 itu akan jadi 4.000, kemungkinan 4.000 triliun. Naiknya luar biasa. Nah, ini tentunya Pos Indonesia harus benar-benar paham nih. Kalau kita bicara di industri logistik ini yang sudah sedemikian besarnya, kami harus punya peran yang bagus di dalam logistik di Indonesia. Dan ini juga menjadi salah satu yang kami mau sampaikan juga, bahwa Pos Indonesia ditunjuk juga sebagai bagian dari klaster logistik untuk melit logistik yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa industri ini harus memikirkan door to port, port to port, door to door gitu ya. Jadi door to door lah sebenarnya ujung-ujungnya terintegrasi. Dan itu kalau kita bicara door to door yang bisa memang Pos Indonesia gitu. Nah, sehingga kami meng-align beberapa BUMN, korporasi-korporasi yang bergerak di logistik untuk bersama-sama menjadi bagian untuk memberikan kontribusi untuk pergerakan logistik di Indonesia. Nah, salah satunya tentunya kita concern sekali dengan IKN tadi. Jadi Mas Aput, jadi IKN ini menjadi concern pemerintah, dan program ini program yang harus selesai di nanti kira-kira 2024 ini harus ada secara fundamental, ini terbentuk secara baik. Maka kami menerapkan banyak hal, upaya-upaya bersama dengan para BUMN lain untuk menjadi salah satu leading sektor di dalam industri logistik yang ada di IKN. Nah, kami kasih contoh. Contoh strateginya itu sebenarnya apa Bu? Perannya tentunya itu gini. Apakah dengan BUMN itu bersinergi atau mengelola apa nih Bu? Ya, jadi nomor satu karena ini kan nggak bisa sendirian juga. Betul. Ya, ini nggak bisa sendirian, kami harus bersatu, maka klaster logistik digerakkan. Nah, di dalamnya ada siapa saja? Ada Pos Indonesia, ada Pelindo, ada KAI, ada Pelni, ada ASDP, kemudian ada Damri dan lain-lain. Nah, inilah kita bersama-sama menghadirkan klaster logistik yang bagus di dalam kami melakukan services untuk menggerakkan logistik yang ada di IKN. Nah, tentunya kami basisnya apa? Tentunya nomor satu basisnya adalah program pemerintah sendiri. Master plan daripada IKN kami benar-benar firm di sana untuk mengikuti apa yang menjadi mandatori pemerintah. Sudah mandatkan di dalam master plan IKN tadi. Nah, kami ikuti di sana. Nah, kami bersama-sama dengan para penyedia logistik yang khususnya BUMN tadi untuk mengikuti tadi master plan tadi. Nah, di luar itu juga kami menyiapkan, karena ini harus leading supply, karena saat ini kan sudah ada nih pembangunan minimal infrastruktur. Ini harus dikirim-kirim dari construction company dan lain-lain. Nah, kami punya peran untuk membantu menyiapkan tadi supaya dalam menyiapkan IKN tadi bisa dilakukan lebih baik dan dengan cara-cara yang tentunya yang lebih boleh dibilang gini, IKN ini menjadi salah satu yang akan semuanya melihat ke depan, sehingga harus sangat high tech,
harus sangat digital, harus sangat benar-benar memenuhi ekspektasi the future. Nah, seperti itu. Infrastrukturnya sampai teknologinya. Betul, begitu Mas Afud. Jadi inilah kesiapan yang kami PT Pos sendiri kan tadi beberapa BUMN juga menjadi salah satu klaster di logistik, seperti ada Damri dan sebagainya. Nah, strateginya ini Bu, gimana Bu untuk bagaimana sih Bu bersinergi dengan beberapa BUMN ini untuk nantinya itu apa tujuan yang dibangun di IKN ini sebagai logistik sektor? Sampai sekarang yang disiapkan udah sampai apa? Ya, jadi terima kasih Mas Afud. Jadi sebenarnya ada 3 hal mendasar yang kami siapkan. Integrasi ini harus kita lakukan dengan baik. Ya, antar BUMN ini diintegrasikan. Jadi services ini harus jalan. Nah, kemudian kalau kita sudah bicara berintegrasi, melakukan services secara bersama-sama, pasti ujung-ujungnya adalah nomor 2 apa? Biaya logistik Indonesia akan turun. Itu posisinya. Biaya logistik di Indonesia akan turun karena saat berarti ini walaupun di IKN yang menjadi leading sektor tapi dampaknya diharapkan untuk Indonesia. Jadi yang khususnya pengiriman logistik arah IKN itu logistiknya akan menurun karena kita tahu konsiderannya ini kan infrastruktur kan disiapkan dari berbagai. Nah, pada saat kami mengirim misalnya logistik ini dilakukan. Nah, kalau kami mengirimkan misalnya 1 kapal atau 1 pesawat atau 1 warehouse dan lain itu sendirian tidak dipakai untuk bersama-sama yang lain, maka ini akan menjadi sangat tinggi cost-nya. Nah, inilah yang menjadikan cost di Indonesia logistik itu sangat tinggi posisinya. Nah, dengan kami ini bersinergi bersama-sama, nomor 2 terjadi efisiensi tadi. Nah, efisiensi inilah akhirnya mendorong perbaikan kita di dalam kita memastikan di Indonesia ini kalau kita bicara ranking ini ya kemahalan ya biaya ini kita itu masih di ranking paling bawah nih. Paling bawah? Ya enggak paling bawah sih, posisinya 30 something lah gitu ya. Compare dengan yang lain, peringkatnya itu masih di bawah sehingga kami harus bersama-sama untuk memajukan beberapa hal untuk memastikan ini kita naikkan. Nah, inilah upaya-upaya bersama untuk mengefisiensikan tadi. Nah, ujung-ujungnya yang ketiga tentunya harapan kita bersama dengan kita melakukan integrasi bersama, kemudian kita juga melakukan upaya-upaya untuk menaikkan tadi efisiensi dengan kita membangun berbagai macam tadi. Ujung-ujungnya sebenarnya market ini benar-benar terbentuk dengan baik. Nah, market ini terbentuk dengan baik sehingga kalau kami bersama-sama ini membuka market baru bahwa BUMN bisa loh dengan ini kita bersinergi itu bisa loh memberikan hal-hal yang terbaru dan pembukaan market baru ini tentunya yang diharapkan ke depan. Nah, kita juga tahu challenge-nya bahwa pengguna ke depan yang majority ya kita tahu ini UMKM harus kita dorong, anak-anak muda harus didorong. Kemudian untuk future bisnisnya sendiri kita tahu pemerintah sangat concern ke sana sehingga kami follow ke sana untuk memastikan bahwa program IKN ini bisa kami lakukan dengan baik sehingga kami bisa support semua yang menjadi mandatori pemerintah. Nah, di luar itu juga kami sebagai BUMN sendiri memang harus menghadirkan pelayanan bagus dan tentunya ini yang fit dengan kepentingan saat ini dan ke depan. Begitu. Kalau target efisiensi atau penurunan ongkos ya Bu, atau ekonomisnya, targetnya bisa menurun berapa persen? Jadi hitung-hitungan ya. Jadi kami sudah berbagai macam kita referensikan untuk kita asumsikan, kita perhitungkan bersama. Sebenarnya kalau kita bersinergi bersama-sama itu bisa menurunkan sampai 30%. 30%? Dari yang sampai sekarang ini bisa kita turunkan sama-sama sampai 30%. Jadi misalnya tentunya, biaya kirim dari Jakarta ke Kalimantan kasarannya. Ya. Misalnya katakanlah 100.000. Itu bisa ditekan sampai 70.000. Iya, betul. Dengan 30% penurunannya, nah, gitu loh. Jadi diturunkannya sampai 30%. Jadi penurunannya tadi. Jadi kenapa begitu? Pada saat kita kirim sampai ke sana, baliknya kan juga kami membuka market baru nih. Apa yang kami bawa nih dari Kalimantan, sehingga Kalimantan sendiri akan pembukaan marketnya akan besar karena bisa terdeliver sampai ke Papua, ke Aceh dan lain-lain. Nah, inilah yang kita lakukan bersama-sama dengan. Berarti pengirimannya itu bareng-bareng ya Bu? Ibaratnya kalau logikanya, maaf Bu, logika saya sebagai awam nih, kayak angkot ya Bu, kalau belum penuh belum jalan. Enggak gitu. Gimana? Jadi enggak gitu. Kalau seperti itu kita enggak akan pernah melakukan perbaikan secara signifikan. Nah, berarti gimana? Nah, ini kasih contoh nih. Kalau kami kan kerjasama ini banyak sekali. Ada B2B bisnis, ada retail bisnis ya. Nah, kalau kita lihat retail bisnis saja kita udah tahu pemain terbesarnya pasti di e-commerce. Nah, kami sudah melakukan berbagai macam perhitungan. E-commerce itu kebutuhannya di mana? Kemudian dia mendeliver apa saja dari e-commerce. Kemudian yang kedua, kalau BUMN sendiri, B2B bisnisnya ini membawa apa saja. Nah, inilah yang kami lakukan memastikan bahwa yang tadi kami pakai hanya satu sendirian, sekarang ini dipakai untuk bersama-sama. Jadi
kami memaksimalkan perannya, baik itu ada di udara lewat apapun ya, Garuda, airline lainnya dan lain-lain. Di bawah ini juga lewat apapun ini, kita punya juga tol laut, kita maksimalkan. Jadi ini terus nih, kalau kita bicara tol laut juga terus-terusan kan. Nah kalau sebelumnya terus-terusannya ini kosong, nggak diisi, inilah yang menyebabkan biaya logistik kita besar. Itu kenapa nggak dilakukan sejak dulu Bu? Atau memang harus nunggu IKN ini Bu? Enggak juga sih, enggak. Jadi sebenarnya ini spesifik ke sana, tapi sebenarnya di luar itu pun kami melakukan, gitu. Jadi nggak hanya kita bicara spesifik IKN, karena IKN ada program khusus nih, harus benar-benar disukseskan. Tapi di luar ini, Mas Afud, kami juga melakukan juga dari untuk semua kepentingan dari Aceh sampai Papua kami lakukan juga yang sama. Gitu, sektornya memang untuk sektornya kan beda-beda, pilotingnya di situ. Nah kami juga melakukan misalnya ke arah Papua, sehingga pada saat kami kirim ke Papua, baliknya bawa apa? Bawa ikan, bawa matoa, bawa barang-barang yang dari Papua, itu kami lakukan juga. Itulah yang dimaksud, bukan hanya ke IKN yang menurun 30% ya Bu, tapi di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua itu bisa menekan 30%, bahkan lebih diupayakan. Oke. Nah, di IKN sendiri nantinya Bu, itu kan tadi Ibu bilang juga bahwa bukan hanya di logistiknya, tapi infrastruktur dan teknologinya itu juga saling terkait. Jadi salah satunya begini Mas Afud, jadi kami membangun warehouse ya. Jadi warehouse ini gudang besar yang sudah dilengkapi dengan semua kepentingan, misalnya warehouse management system, transport management system, tracking management system, order management system dan lain-lain. Nah, ini warehouse ini bisa dimaksimalkan untuk kepentingan siapapun, dan kami willing juga untuk invest. Jadi kalau misalnya saya mau pakai di situ semua nih di warehouse ini, maka kami udah disiapkan. Maka yang seperti ini pun kami akan siapkan warehouse dengan skala lebih besar lagi. Siapa saja penggunanya kan gitu. Misalnya dari construction company, udah saya taruh barang-barang saya di situ. Oke. Kemudian yang dari tadi semua transport tadi, ibaratnya di Pelindo, kemudian dari Damri dan lain-lain tadi, ya kalau mau naruh tadi semua e-commerce tadi di sana, kami juga bisa maksimalkan. Nah, termasuk juga tentunya kepentingan-kepentingan semua pemerintah yang lain, kementerian lembaga, kemudian departemen, termasuk juga para BUMN yang lainnya. Ini kita kolaborasi sama-sama untuk memastikan kami menghadirkan layanan tadi di sana bisa dimanfaatkan untuk semuanya. Gitu, Mas Afud. Nah, kalau dengan ada informasi seperti itu kan berarti teman-teman yang mau ditugaskan di IKN baru nantinya nggak akan khawatir bahwa aduh nanti di sana gimana ya, belum ada apa-apa atau gimana. Ternyata sudah dipersiapkan matang. Jadi ini paralel konsepnya adalah kita prepare sejalan dengan program pemerintah, tetapi kalau ada benar-benar request khusus dari beberapa kementerian lembaga karena mungkin ada emergency program-program yang harus diakselerate, kami juga siap untuk melakukan tadi. Karena kami siapkan tim nih, ada tim yang kami siapkan khusus untuk ke sana untuk memastikan kami mampu menerima berbagai penugasan baru related dengan logistik, dan tentunya ini juga kami pastikan apa-apa yang menjadi tugas-tugas dari semua kementerian lembaga termasuk para company tadi, korporasi tadi, itu kami akan fit di sana karena kami sudah membentuk juga direksi ini khusus, ada divisi khusus di bawah saya. Jajaran khusus namanya divisi enterprise business. Nah, divisi enterprise business inilah tadi yang mengakomodasi semua kepentingan-kepentingan services untuk kepentingan-kepentingan yang arah ke IKN. Begitu. Tapi dengan adanya penekanan biaya 30% dan dengan title penugasan tadi Bu, itu apakah memang jatuhnya ada subsidi atau memang itu secara bisnis profit kok gitu? Nah, jadi gini, memang BUMN itu tugas mendasarnya dua, ya, tugas mendasarnya dua. Yang pertama tentunya sebagai agent of development. Kedua harus making profit nih BUMN ini, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada negara kan gitu ya posisinya. Nah, tentunya di dalam kami menghadirkan pelayanan di sana, kami juga mempertimbangkan berbagai macam kan gitu. Sehingga ujung-ujungnya adalah bagaimana Pos Indonesia bisa menghadirkan bersama-sama dengan klaster logistik lainnya itu supaya tidak mengganggu atau justru memberatkan negara, enggak. Tapi justru kami inilah yang akan membantu di dalam melakukan berbagai macam upaya supaya logistik Indonesia hadir dengan bagus kan gitu. Dan tentunya juga
ini juga menjadi salah satu barometer baru bahwa IKN itu bukan untuk area-area yang disubsidi, enggak kan gitu. Itu posnya. Yang memang disubsidi di mana ya? Daerah-daerah 3T saja yang memang itu menjadi daerah services yang harus dilakukan. Tapi Kalimantan menjadi satu ibu kota baru, ini harapannya benar-benar akan menjadi the future business. Nah, gitulah. Jadi kami berpikir inilah akan menjadi the future business sehingga kami ladang baru justru ini yang kami siapkan. Nah, kami siapkan tim khusus, kemudian IT khusus ya, termasuk juga yang memplanning tadi juga lurus dengan eksekusinya begitu. Nah, inilah kami perjuangkan supaya ini bukan daerah yang membebani, tapi justru akan menjadi daerah di mana ini ekonomi bertumbuh. Kemudian kami juga bisa menghadirkan pelayanan bagus, tentunya memberikan kontribusi yang baik. Kira-kira itu bisa terlaksana kapan, Bu? Atau memang sudah dimulai itu mulai pembangunan infrastruktur? Ini warehouse-nya tadi yang dari KN itu emang sudah ditaruh atau? Mas Ahmad, jadi kami ini punya tempat ya, mungkin ini satu-satunya BUMN yang ya usianya udah 275 tahun ya. 275 tahun. 75. Nah, tahun ini Agustus nanti 276 tahun. Wah, saya wawancara legenda itu. Jadi kami ini punya tempat ya 4.800 titik ya di seluruh Indonesia yang itu berada di center of city. Jadi kalau kita bicara 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia, kami memiliki 4.800 titik di mana semuanya ada di center of city kan. Jadi di KM0 nih. Kayak di Jakarta ya di lingkaran ring satunya. Nah, gitu. Kalau di daerah-daerah di kabupaten itu pasti di situ ada alun-alun. Di situ ada kantor Pemda, di situ ada kantor pos, ada Masjid Agung. Nah, itu udah seperti itu. Artinya daerah kami memang daerah-daerah di mana pusat-pusat itu terjadi situ. Dan kami memiliki 4.800. Nah, inilah yang kami konversikan. Kami konversikan. IKN-nya ada berapa nih, Bu? Di IKN-nya sendiri kami konversikan menjadi warehouse, menjadi pergudangan, menjadi tempat-tempat pelayanan. Kami jadikan juga untuk co-working space area di mana masyarakat bisa bekerja di situ tanpa dia menyiapkan karena kami sudah prepare secara baik gitu Berarti sudah ada. Jadi sudah ada. Mungkin jadi justru nanti akan di-develop lebih. Nah, seperti itu. Jadi kami menyiapkan berbagai macam tempat tadi. Nah, salah satunya adalah warehouse. Nah, kita convert di warehouse. Jadi kalau ditanya apakah sudah siap? Loh, kami saat ini sudah memiliki total warehouse di Indonesia 151 yang sudah gede-gede sekali. Sudah di Jakarta. Meskipun di Kalimantan bukan jadi IKN, sudah ada. Sudah ada. Nah, tinggal kami posisinya perbaiki perbesar sesuai dengan kebutuhan tadi. Gitu. Nah, PT Pos saya kira dengan lokasi warehouse ataupun titik-titiknya ada di jantung-jantung pusat di daerah 4.800 ya, Bu. Lebih. Dan salah satunya spesialis perbatasan tentunya kalau PT Pos boleh saya bilang seperti itu ya, Bu. Karena spesialis yang saya maksud berarti sudah ada loh, kita sudah ada di situ kok. 275 tahun. Bahkan sebelum Indonesia merdeka berarti sudah hidup di situ. Apa sih, Bu, tantangan membangun atau menggerakkan atau berada di perbatasan itu seperti apa, Bu? Khususnya untuk sektor logistik. Ya. Jadi Mas Aput, kita tahu Indonesia ini terdiri dari negara kepulauan ya, 13.000 lebih kepulauan di seluruh Indonesia. 514 kabupaten kota. Kita kalau bicara desa kita juga sangat besar gitu ya. Nah, daerah-daerah itu sebagian berada di area-area yang berada di Jakarta itu berapa sebenarnya, berada di Jawa berapa, Sumatera berapa. Tetapi kan kami ini sebagai bagian dari yang menghadirkan pelayanan jasa kurir dan logistik harus benar-benar mau dan mampu gitu ya. Mau dan mampu untuk menyelenggarakan servis tadi sampai ke daerah-daerah 3T. Jadi kalau ada orang lain mengirimkan sampai Puncak Jaya pun pasti kami kirimkan. Puncak Jaya. Kalau ada yang mengirim sampai gimana, Bu? Ya, jadi ini kurirnya bagaimana gitu. Ya, ini poinnya. Kami memiliki pasukan sangat besar. Nah, termasuk di daerah-daerah tadi itu ada daerah di mana kami memang menyediakan layanan umum gitu ya, layanan umum yang memang hanya menyediakan daerah-daerah itu saja, daerah 3T tadi. Nah, concern logistik pertanyaannya kan gini, Mas Aput, gimana sih kalau cuman barangnya satu, ya tetap harus kami kirim, tetap gitu. Harus diantar. Tetap harus kami antar, begitu. Nah, tentunya modenya apa ya, sesuai dengan mode transportasi yang ada di area itu. Jadi kadang kami mengirimkan pakai pesawat kecil, kadang juga pakai sampan, kadang pakai kalau misalnya di Kalimantan gitu itu ya. Sampan macam-macam. Nah, ini berbagai macam. Jadi kami punya
armada darat aja itu 10.000 lebih, Mas Aput. 10.000. 10.000 lebih di seluruh Indonesia. Okay. Dengan 4.800 titik seluruh Indonesia tadi. Nah, kami juga kolaborasi dengan airline, kemudian laut, dengan tol laut, termasuk dengan penyedia services yang di laut, termasuk juga kami bekerja sama juga dengan yang tadi yang lokal company. Lokal company itu artinya ya penyedia sampan, penyedia perahu dan lain-lain. Ini kami engage. Nah, inilah partnership yang kami lakukan sehingga tidak ada satupun daerah di Indonesia yang boleh dibilang kami tidak menyelenggarakan jasa itu. Tidak dijangkau. Semua daerah kami jangkau. Itu yang contoh puncak yaitu mungkin meskipun itu contoh tapi itu memang dilakukan ya Bu, karena memang nyata walaupun cuman kirim paketnya cuman buku satu atau sekedar baju gitu. Tapi ternyata emang harus saat dikirim. Ini kami mengirim buku-buku nih buku juga, memang buku pembelajaran yang itu masuk ke sekolah-sekolah termasuk anak-anak yang ada di area itu kami lagi kirimkan juga nih. Nah, mungkin sebagai referensi juga nih Mas Aput. Jadi sebelumnya ini kami juga mengirimkan bantuan-bantuan ke daerah-daerah seperti itu. Ada bantuan yang sifatnya bantuan makanan tambahan, makanan untuk stunting, kemudian juga kami mengirimkan obat-obat, kami mengirimkan juga vaksin, kami kirimkan juga buku-buku tadi, berbagai macam kami kirimkan. Tapi secara biaya bisnis gimana Bu? Atau memang ini yang dimaksud tadi itu bahwa penugasan jadi Mas Aput kami memang juga mendapatkan juga porsi dari pemerintah bantuan tadi untuk menyelenggarakan jasa di daerah 3T. Gitu ya, daerah-daerah itu. Nah, tentunya kami dengan budget dari pemerintah tadi tentunya kami harus sangat-sangat efisien supaya tidak porsinya makin membesar, justru porsinya makin kecil. Nah, kami harus berusaha ini supaya daerah-daerah itu juga secara ekonomi makin bagus, supaya pengiriman itu enggak hanya pengiriman yang disubsidi negara, tetapi juga bagaimana kami melakukan engagement dengan UMKM setempat supaya dia mampu atau bisa dia jual ke daerah lain. Nah, sehingga inilah yang kami lakukan. Jadi bukan hanya kami mendeliver, tapi kami juga membantu bagaimana daerah itu tadi UMKM bertumbuh. Kami bantu packaging, sosialisasi yang seperti itu. Meskipun ada tim kami yang melakukan training dan lain-lain supaya pengirimannya nggak hanya satu kali nih, tapi berkali-kali begitu. Dan ada kiriman balik begitu. Berarti ketika ada daerah atau zona memang ini wilayah bisnis dan ini memang wilayah penugasan. Jadi semacam ada subsidi silang ya Bu, ketika PT Pos atau logistik ini bergerak bahwa ada daerah kok perbatasan yang memang kita di situ bukan mencari untung, tapi memang kita ditugaskan untuk tetap bertugas di daerah itu, diharapkan di situ ada potensi bisnis atau entah nanti ada paket yang dikirim ke sana atau dari sana yang bisa dikirim ke luar, mungkin ada sumber daya alam di situ atau bukan sumber daya alam, maksudnya sumber daya ekonomi lah yang mungkin bisa dikirim ke daerah lain yang itu ternyata bisa mendapatkan dampak ekonomi. Nah, pertanyaan saya Bu, daerah mana yang itu penugasan tapi itu paling sulit untuk dijangkau? Entah dari sisi apapun. Mungkin dari di situ tentunya infrastruktur, dari Jadi benar Mas Aput. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang memang secara jangkauan itu berat ya. Sudah jangkauannya berat, daerah itu hanya bisa dijangkau dengan sampan misalnya gitu. Kemudian area ini juga terkadang faktor cuacanya luar biasa gitu ya. Faktor cuacanya ini. Jadi kami kasih contoh loh. Kepulauan-kepulauan yang ada di Maluku itu. Ya, kan ini antar kepulauannya kan luar biasa nih. Ya. Bukan dari jauhnya, sebenarnya antar pulaunya juga nggak jauh-jauh, tetapi kalau kita lihat cuacanya, tiba-tiba cuacanya berat, cuacanya tiba-tiba yang tidak angin, bisa kita lawan ya, seperti alam itu, alam. Jadi sebenarnya lebih ke sana posisinya Mas Aput. Jadi itu daerah-daerah yang boleh dibilang daerah 3T, tetapi yang secara jangkauan ini memang berat gitu posisinya. Berarti bukan Papua, tapi Maluku. Papua juga ada daerah-daerah tertentu, tapi misalnya kayak tadi Puncak Jaya gitu ya. Ya kan kami harus pada saat mengirim itu ada pasukan yang kita siapkan untuk pengamanan juga supaya yang mengirimkan tadi juga aman, nyampe. Itu kalau misalnya saya ngirim di sana satu buku aja, terus ada pengamanan dan sebagainya. Lah ini sudah bagian yang kita perhitungkan. Oh, sudah diperhitungkan. Gitu. Jadi masyarakat tidak perlu
memikirkan itu, customer tidak perlu memikirkan itu, tapi ini adalah bagian dari kami menyelenggarakan jasa tadi, sehingga kami justru menghimbau, ayolah kirim kan gitu, kirim tadi apapun ke daerah manapun, semakin banyak gitu. Jadi kami menghimbau kirim ke daerah-daerah itu yang banyak begitu sosisnya. Jadi nggak hanya ngirim bantuan, misalnya bantuan untuk makanan pokok, tapi kirim juga buku untuk mengedukate masyarakat, kirim juga misalnya vitamin-vitamin untuk menambahkan tadi kemampuan supaya makin sehat, obat-obatan dan lain-lain. Nah, ini kami harapkan siapapun yang punya program ke sana gitu, pakai pos, kami pasti akan kirimkan ke sana. Dan dengan banyaknya yang tadi pengirimannya, harapan kami ya memang jadi besar gitu, jadi banyak dan manfaatnya jadi lebih besar. Berarti secara wilayah paling challenge salah satunya Maluku ya Bu, sama Maluku, Papua. Nah, gitu. Tapi ini memang ini pengalaman saya pribadi nih Bu, ketika saya bertugas kebetulan di Papua. Waktu itu saya bertugas di Distrik Kais. Distrik Kais yang kalau Papua itu kan bentuknya kayak dinosaurus itu lehernya itu, yang di lehernya. Nah, di Distrik Kais itu memang saya harus naik. Kalau dari sini tentu udah pesawat. Di kotanya pun dari Jayapura harus pesawat ke terdekat. Saya lupa waktu bandaranya apa, memang tidak terlalu terdekat tapi bandara terpencil. Itu masih harus naik lagi mobil darat, itu lebih dari 8 jam. Ditambah lagi harus naik lagi kapal. Beruntungnya saya waktu itu kapalnya masih dapat speedboat. Yang cepet lah gitu. Padahal itu jarang, langka. Kebetulan waktu itu ada penugasan khusus dari tim BUMN juga, jadi itu harus ada kapal speedboat. Nah, kebetulan saya dapat. Nah, kalau enggak kan itu harus antri beberapa hari. Dari situ masih harus transit lagi ke salah satu pulau kecil di tengah, baru saya bisa masuk ke Distrik Kais itu, naik kapal yang bener-bener dikayuh sama warga lokal. Dan saya juga sedikit kaget di sana Bu, ketika saya mendarat dari kapal kecil. Yang saya lihat pertama kali di sana adalah kantor pos. Kantor pos yang saya pikir, saya berpikir waktu itu ini gimana mau dapat paket atau logistik dari luar ya, kesini aja saya sendiri ngalamin Bu. Meskipun kantor posnya waktu itu memang seperti rumah warga biasa, yang memang hanya ada label logo gitu, warna oranye, betul. Nah bahkan pegawainya pun juga ya warga lokal yang tapi ketika saya tanya apakah itu kantor aktif atau hanya simbol saja, maaf nih Bu, kan kadang ada itu, apakah hanya simbol saja atau memang ini Pak memang itu jalan, oh enggak, itu memang beroperasi, kita sering dapat logistik. Nah apakah itu salah satu yang memang betul, jadi seperti itu Mas Abu, jadi itu benar-benar daerah-daerah yang dalam kacamata kita ini daerah berat gitu, tapi kami berusaha gitu mengengage juga masyarakat lokal gitu warga lokal menjadi tim kami, sehingga mereka memang di sana itu ya memang karena dia bagian dari warga di sana kan gitu. Nah yang seperti itu kami angkat menjadi pegawai kami gitu. Karena kalau jadi saya berpikir secara bisnis pun betul, saya nggak akan buka cabang gitu, karena nggak akan ada yang dikirim atau yang ditarik dari situ. Jadi gini Mas Apo, jadi salah satu yang menjadi fundamental juga itu nggak hanya kita bicara logistik, tetapi di mana ada kode pos itulah wilayah kedaulatan Indonesia sebenarnya gitu, sehingga di situlah layanan juga harus dilakukan gitu. Karena daerah tanpa kode pos itu sudah pasti diambil alih oleh negara lain kan itu. Betul. Nah makanya kode pos ini menjadi salah satu di mana kode pos itu menjadi identity dari Indonesia. Dan services harus jalan. Nah, sehingga kami juga menyiapkan dari orang-orang tadi yang khusus yang memang dia bekerja di tempat yang luar biasa, yang benar-benar bisa bertahan gitu ya dan memberikan pelayanan baik pada masyarakat di sana. Nah, itulah yang saya mau sampaikan juga bahwa Pos Indonesia itu menjalankan peran sampai di sana. Sehingga siapapun tadi jangan ragu gitu ya, kalau kita punya saudara di daerah-daerah seperti itu, kita mengirimkan apapun, lakukan saja karena pasti pos akan menjalankan dengan baik. Pos akan melakukan pengantaran dengan baik, melakukan fungsi logistik dengan baik dan dalam kondisi yang baik. Ya, begitu. Bukan rusak maksudnya. Seperti itu. Jadi kami justru juga menyiapkan, jadi masyarakat juga bisa melihat nih. Karena kan di era sekarang ini kami juga menyiapkan sistem yang bisa dilihat dengan baik. Tapi ada pelatihan nggak sih Bu? Mohon maaf nih Bu. Misalnya ketika saya ada di Distrik Kais itu ternyata di situ
ada potensi sagu yang sangat besar. Nah itu yang tadi saya sampaikan, Mas Apu. Jadi kami juga bekerja sama dengan setempat. Nah orang-orang kami ini punya tugas melakukan sosialisasi, ya. Ini. Jadi dia nggak hanya potensi ekonomi ini ya. Ya, dia tidak hanya sebagai petugas yang melakukan pengiriman atau menerima kiriman dari mana kemudian mengantarkan, enggak. Tetapi dia engage dengan masyarakat, kemudian dia juga membantu melakukan sosialisasi bagaimana sih UMKM ini bisa dikirim. Kalau biasanya hanya di area situ, saya kalau mau kirim daerah yang lain bagaimana? Nah, ini itu yang dilatih itu kurirnya juga yang di situ atau gimana agen ini? Nah, ini posisinya kami ini kan engage dengan banyak pihak ini. Jadi yang kami lakukan engagement tadi, jadi 1 orang, 2 orang menjadi karyawan di situ, daerah yang berat tadi. Tapi kami juga kolaborasi dengan masyarakat. Ya, jadi mereka bisa menjadi oranger kami. Oranger itu petugas yang pick up kirim, nah gitu ya. Dan itu bisa siapapun Mas Apu. Jadi dia bisa ibu rumah tangga, dia bisa siswa, dia bisa mahasiswa, dia bisa juga siapapun yang memang. Dan dia dapat fee di situ. Dan dia dapat fee. Bukan hanya gotong royong ya, bukan tapi hanya memang bekerja, dapat dia gaji. Bekerja sehingga ini menjadi lahan juga. Buat siapapun yang tadi membutuhkan pekerjaan, dia bisa menjadi bagian dari Pos Indonesia untuk melakukan fungsi tadi. Nah tentunya bukan hanya dia melakukan pick up kirim loh oranger tadi, tapi pada saat dia melakukan engagement, dia membantu juga packaging yang baik. Berapa Bu agen ini dapat upah? Untuk kalau melakukan pengiriman dan pengiriman ya, jadi kalau hanya pick up kirim saja itu sekitar 10% dia dapat. 10% dari harga paket. Biaya pengiriman. Dari biaya pengiriman. Tetapi kalau dia perannya naik nih sebagai agen. Jadi kami juga punya agen-agen. Pada saat perannya naik sebagai agen, dia tidak hanya pick up kirim tetapi dia juga melakukan fungsi daripada pelayanan tadi. Jadi dia punya tempat, misalnya saya menyiapkan tempat di garasi saya atau di teras saya sebagai tempat pelayanan ya. Nah, yang seperti ini namanya agen. Kami memberikan tadi kompensasi benefit yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya sekedar berapa Bu lebih kirim. Tingginya itu? 20% lebih. Berarti 20%. 10% dari harga paket plus 20%. Enggak gitu. Gimana? Jadi masyarakat kalau ngirim, misalnya saya ngirim nilainya 10.000 biaya kurirnya. Nah, agen tadi mendapatkan kira-kira 20% lebih. Gitu ya. Nah, kemudian yang tadi oranger, berarti ini biaya all in dari itu all in semuanya. Jadi nggak ada lagi penambahan nih, enggak. Tapi persentage daripada total tadi ini menjadi bagian dari penyelenggara bisnis tadi. Rata-rata perempuan atau laki-laki? Yang apa? Yang ditugaskan atau yang ditugaskan. Nah ini Mas Apo, jadi gini, jadi kami sebenarnya terbuka sekali. Dulu orang berpikir kurir itu harus laki-laki, ya, karena ngangkat-ngangkat barang nih. Lebih ke maskulinnya karena ngangkat-ngangkat barang, jadi semuanya laki-laki. Tetapi dalam perkembangannya, pada saat kami menyadari bahwa market ini, kalau bicara UMKM, dominan itu 52% perempuan. Kemudian 52% dari 64 juta itu perempuan. Nah, kemudian dari 52% tadi perempuan, yang mereka memiliki karyawan 90%-nya itu perempuan juga. Itu posnya. Nah, dengan begitu akhirnya kami melihat juga kita menyadari bahwa yang dikirim tuh nggak semuanya gede-gede loh. Bukan semuanya harus yang kayak apa. Gitu. Enggak kan. Kayak ternyata kan paket-paketnya kan kecil-kecil, ada yang cuman mungkin hijab atau makanan atau apa, merchandise gitu kan, itu kan kecil-kecil seperti ini, sehingga sangat dimungkinkan ternyata perempuan aja bisa lebih oke itu karena dia lebih telaten datang. Lebih okenya itu karena servisnya itu lebih humble ya. Bukan hanya lebih humble, Mas Apo. Jadi engagement dengan customer itu semakin lebih baik. Kalau laki-laki mungkin gini, Pak. Ada keengganan. Kalau laki-laki, kurir laki-laki kan, Pak tunggu di situ aja Pak ya. Nanti begitu selesai saya berikan kan itu. Tapi kalau perempuan dia bisa masuk ke pagar loh. Dia bahkan bisa masuk ke teras sambil nunggu. Ya nggak apa-apa Bu, masuk aja. Kan itu di teras. Nah, kemudian sampai di situ, ini kami lagi packaging, tunggu dulu ya. Udah Bu, kami bantu packaging kan. Jadi begitu perempuan dia membantu mempaketkan begini lebih baik. Nah, ini terjadi engagement kan, komunikasi. Nah, pada saat terjadi engagement komunikasi yang lebih baik ini akhirnya terjadilah kalau kita mengatakan ini multiplier efeknya luar biasa. Jadi kurirnya tadi yang nunggu sambil mempackage, dia mendalami juga. Ini bisnis apa sih kan gitu. Ternyata kalau membikin gini saya juga bisa ini. Nah, jadi artinya apa? Ini buat yang pengirim tadi, dia belajar
nggak hanya tadi semula kan dia hanya pick up kirim, kirim. Dia mempelajari ilmu baru dari pelaku tadi. Transfer knowledge-nya terjadi. Oh ternyata ibu ini membuat hijab. Oh warnanya begini karena begini. Nah dia pelajari kan gitu, sehingga dia bisa bikin. Ini bagi yang tadi. Nah buat yang tadi ibu UMKM juga sama ini. Dengan kurir perempuan dia engagement luar biasa, sehingga tadi share juga, Bu kalau gini ini sebenarnya bisa dijual juga daerah-daerah lain, sehingga marketnya itu juga terbentuk lebih lebar lagi. Nah inilah yang terjadi, engagement yang lebih dalam antar perempuan ini, sehingga ternyata hadirnya perempuan sebagai bagian dari memberikan servis jadi menjadi lebih bagus ini. Tapi kalau tentang perempuan ini berarti PT Pos atau yang mengelola logistik inilah, apakah memberi pelatihan juga Bu? Oh iya, rutin kami rutin training ini Mas Apu. Jadi training kami itu ada yang online, ada yang offline. Jadi kami membuat training setiap minggu periodik, itu kami lakukan semacam Zoom gitu aja, siapapun boleh ikut gitu ya. Nah kemudian periodically juga kami bersama-sama dengan siapapun tadi perlakunya untuk sharing-sharing di setempat, bagaimana sih sukses menjadi penyedia UMKM, bagaimana sukses menjadi kurir, bagaimana sukses menjadi oranger. Ada yang sukses nggak Bu? Contohnya? Oh banyak. Ada. Jadi salah satu nih kami boleh diceritain mungkin. Terakhir saya itu ke daerah Jawa Tengah namanya Jepara. Ya, Jepara itu ada kurir perempuan. Mebel ya di sana rata-rata. Rata-rata kan seperti itu. Dia sebulan Mas Abud itu bisa mendapatkan benefit buat dia sendiri itu sekitar 14 sampai 20 juta. 20 juta? 20 juta. Jadi kepala kantor aja kan gitu ya. Kepala kantor aja itu bisa kalah itu. Artinya ini di daerah itu tadi karena apa? UMR, UMK, kita tahu daerah Jawa Tengah itu UMK-nya nggak sampai 2 juta. Karena kalau dia punya pendapatan 14 sampai 20 juta itu udah berapa kali lipat daripada pendapatan. Jadi dia padahal dia dapatnya 10% dari setiap pengiriman tadi ya. Sebulan ya 10%-nya dia segitu. Berarti semua yang dia engage tadi dia sukses bisa mengirimkan hampir 200-an juta. Begitu Mas Aput. Jadi saya seperti itu. Saya akan telepon si ibu ini yang dapat. Jadi seperti itu. Bantu kirim. Nah, bantu kirim ya. Jadi seperti itu. Jadi artinya apa? Itu kalau baru satu contoh di titik Jepara. Titik Jepara. Ada juga di Jakarta juga ada, di kota-kota lain juga ada, di Bali juga banyak gitu. Banyak sekali nih. Baik, terima kasih Bu Ana sudah memberikan banyak informasi yang sangat inspiratif dan memotivasi kita. Buat Sobat Antara, demikianlah podcast kita pada kali ini, Friday Talk, mengenai pembahasan dari mulai IKN dan mulai di perbatasan ternyata sudah banyak potensi dan yang sudah bisa dibangkitkan, bahkan tantangan-tantangan yang akan dihadapi sudah ada dari mulai motor listrik hingga drone. Dan demikianlah podcast pada hari ini, semoga bisa memberi informasi yang cukup menarik bagi para pendengar dimanapun. Nantikan podcast baik dan berita informasi lainnya yang cukup menarik di antaranews.com, podcast Antara dan juga Antara TV di YouTube-nya, dan juga bisa disimak artikel menarik di Antara News kanalnya dan juga Antara Foto tentunya. Sampai jumpa di podcast Antara selanjutnya. Dadah. Terima kasih.